Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 yang saya hormati. Saat ini kita sudah berada di ujung-ujung kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Setelah kita selesai melakukan PPL di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2, selanjutnya kita akan menyusun LK 3.1 atau menyusun best practice. LK 3.1 ini yaitu menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya LK 3.1 ini atau menyusun best practice ini bisa kita ambil dari LK kita sebelumnya, baik itu dari LK 1.1 ataupun LK 1.2 sampai LK kita yang terakhir kemarin. Jadi semua permasalahannya ini juga berasal dari LK yang sudah kita susun. Baiklah, untuk bagaimana cara mengerjakannya, di sini sudah saya coba mengerjakan LK 3.1 menyusun best practice. Nantinya juga kepada Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 bisa dikembangkan secara mandiri. Ini sekedar contoh. Jika sesuai silakan ambil, jika tidak sesuai silakan di skip saja. Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, kita mulai saja bagaimana cara mengisikan LK 3.1 menyusun best practice ini. Ini yang pertama, pada kolom pertama ini ada lokasi. Nah, lokasi ini kita isi dengan lokasi di mana kita mengajar ya. Waktu kita praktek mengajar kemarin ini kita isi. Kemudian lingkup pendidikan ini bisa kita isi, kalau pada sekolah dasar kita isi sekolah dasar, kalau SMP, SMA ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk tujuan yang ingin dicapai ini bisa diambil dari LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah pada kolom masalah yang telah diidentifikasi. Saya kemarin mengambil masalahnya ini di LK 1.2 saya, itu kurangnya semangat belajar siswa. Kemudian penulis, ini kita isikan dengan nama kita. Kemudian tanggal. Tanggal ini kita isi dengan tanggal ketika kita melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL pada rencana aksi kita kemarin. Terus selanjutnya, ini pada kolom situasi, ini kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, pada kolom situasi ini bisa kita ambil dari LK 1.2, eksplorasi penyebab masalah pada kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini sudah saya kembangkan dari LK 1.2. Intinya ini pada LK 1.2-nya. Nah, ini masalah yang saya angkat. Nah, masalah-masalah ini bisa kita kembangkan lagi. Kurangnya semangat belajar siswa. Ini dilatar belakangi oleh. Nah, ini adalah masalah yang pada LK 1.2. Kemudian kita sebutkan pada kolom hasil eksplorasi penyebab masalah itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini masalah saya pada LK 1.2. Ini yang melatar belakangi. Kemudian mengapa ini penting untuk dibagikan? Ini praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat meningkatkan motivasi serta semangat belajar siswa
selama ini dinilai kurang dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah mengapa praktik ini penting. Kemudian, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda pada praktik ini? Nah, ini peran, ya. Peran saya adalah sebagai pemberi semangat bagi peserta didik untuk lebih bersemangat dalam belajar serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan kompetensi yang diharapkan dan menuntunnya dalam menggapai cita-cita. Ini adalah peran kita pada kolom situasi ini. Untuk selanjutnya di kolom tantangan, nah, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, pada tantangan ini bisa kita ambil pada LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah pada kolom analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini sudah saya buat. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tumbuhnya semangat belajar peserta didik diantaranya 1. Guru belum sepenuhnya menggunakan model pembelajaran inovatif. 2. Guru belum merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ya, ini 3. Maaf ini. Guru belum memberikan stimulus yang positif dalam menanggapi setiap aktivitas siswa. 4. Materi tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kelima, kurangnya perhatian orang tua ketika sedang belajar di rumah. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kemudian yang terlibat kan dalam yang kita ambil pada LK 1.2 kita ini yang pertama adalah guru, ya. Guru itu berarti kita. Kemudian yang kedua adalah orang tua, ya. Kurangnya perhatian orang tua. Nah, ini yang terlibat berarti guru dan orang tua. Dalam hal ini yang terlibat yaitu guru sebagai pemberi stimulus yang positif serta mempunyai tantangan dalam segi merancang pembelajaran aktif dan menyenangkan. 2. Orang tua sebagai pemberi perhatian serta melakukan pengawasan di rumah untuk lebih giat memperhatikan anaknya ketika sedang belajar di rumah. Setelah kita selesai mengisi pada kolom tantangan ini, kemudian pada kolom selanjutnya itu pada aksi. Nah, intinya adalah pada aksi ini itu kita melanjutkan pada kolom sebelumnya, yaitu di tantangan. Nah, pada kolom aksi ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, ya kan ada 2 tantangan tadi dari guru dan orang tua, ya. Pada kolom pertama itu guru belum sepenuhnya menggunakan model pembelajaran ini atau tantangan yang kita hadapi tadi, kita kembangkan lagi, ya. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian orang tua ketika anak sedang belajar di rumah. Ini juga kita kembangkan lagi, ya, dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Nah, pada kolom ini apa yang harus kita kerjakan itu bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses ini? Nah, ini sudah saya buat. Ini bisa kita ambil dari LK 2.2 menentukan solusi pada kolom analisis penentuan solusi. Kita buat seperti ini misalkan. Dalam dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning PBL yang berbantuan media PowerPoint yaitu 1. Problem Based Learning PBL berbantuan media PowerPoint dapat meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa. 2. Media PowerPoint dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Ini dampaknya, ya. Dampak dari penggunaan model pembelajaran inovatif tadi. Apakah hasilnya efektif? Nah, ini kita
kembangkan lagi dengan penggunaan model pembelajaran inovatif yang disertai dengan penggunaan media PowerPoint yang sangatlah efektif untuk meningkatkan semangat belajar. Terlihat siswa lebih antusias ketika belajar, siswa juga lebih aktif ketika sedang berdiskusi dalam kelompok, serta nilai siswa ketika mengerjakan soal latihan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini adalah dampaknya, berarti dampak yang efektif. Ini bisa dikembangkan sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, ini filenya juga sudah saya sertakan pada link deskripsi video ini. Silakan Bapak Ibu ambil, unduh dari link deskripsi video ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.